warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Kreatif Tanah Batas. Gimana sobat dan sedulur ternak semua? Masih semangat untuk beternak? Kemarin kita membahas tentang bebek. Hari ini kita masih membahas tentang ternak bebek. Jadi banyak orang yang biasanya ragu untuk memulai mau beternak apa. Kalau menurut saya, kita mau beternak, maka kita harus lihat terlebih dahulu potensi yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah pada saat kita mau beternak, kita lihat kita punya lahan apa tidak. Kemudian lahan itu cocoknya untuk beternak apa saja. Nah, kalau saya ini kebetulan di belakang rumah itu adalah karangan yang tidak begitu luas, kemudian dekat dengan irigasi dan dekat dengan sawah, maka saya memilih beternak bebek. Kenapa saya memilih beternak bebek? Karena alasannya sangat sederhana. Jadi pada saat saya memelihara bebek, intinya adalah hasilnya langsung dapat saya nikmati, karena bebek yang saya kembangkan adalah bebek bertelur, sehingga tujuannya adalah agar mereka bertelur setiap. Kadang-kadang banyak yang bingung untuk memulai ternak bebek itu apa yang harus disiapkan. Ini nanti kita akan mencoba melihat potensi yang ada, kira-kira apa yang harus disiapkan pada saat kita beternak. Selain daripada itu, hari ini pula kita akan mencari solusi pakan. Kalau kemarin kita membuat pakan super murah, hari ini kita super murah. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan biaya untuk pakan. Pakan itu sudah ada di alam, sehingga kita menyempatkan waktu dan kita mencari. Kalau istilah orang sini bilang, metodenya adalah metode angon. Itu membiarkan bebek sengaja diliarkan di sawah. Pas kebetulan sawah yang sudah mulai dipanen, ada beberapa yang sudah dipanen, kemarin matangnya itu tidak sama bersamaan, sehingga ini menjadi panen belakangan, tapi nanti kalau sudah dua yang semuanya akan dipanen. Nah, di sini ini sebenarnya adalah banyak sekali sumber pakan untuk bebek kita, karena pakannya tidak hanya melulu padi, kemudian ada pula hewan-hewan yang lain yang ada di sawah yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan. Oke, penasaran nanti mau angon? Jadi bersama-sama kita angon bebek ke sawah. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk senantiasa memantau channel saya di channel Kreatif Tanpa Batas. Tetap subscribe, kemudian like, kalau bisa sebarkan atau share ke dekat atau dulur ternak yang lainnya. Kenapa? Karena biar nanti ke depannya kita bisa berbagi ilmu berkaitan dengan dunia ternak. Oke, kita akan siapkan terlebih dahulu peralatannya, kita siapkan terlebih dahulu bebeknya, kita nanti akan langsung angon. Oke, kita akan tidak membutuhkan banyak lahan, cukup lahan yang sempit saja, tapi lahan itu bisa kita manfaatkan sebagai tempat untuk menanam bebek. Salah satunya adalah lahan itu kita pakai untuk pembuatan kandang. Jadi ini adalah kandang bebek sederhana yang tujuannya adalah untuk memelihara bebek agar bebek itu tidak terkena langsung dengan sinar matahari. Intinya kandang itu tidak terkena hujan. Kalau terkena panas tidak masalah, karena memang bebek membutuhkan panas, terus kemudian kandangnya juga
bukan panas dan senantiasa kering. Ini adalah kandang sederhana. Kemudian yang kedua adalah kita membutuhkan tempat untuk bebek itu untuk bebek bermain. Jadi kita butuhkan tempat lahan yang sederhana, yang tidak terlalu luas, agar bebek itu tidak bosan di dalam kandang, sehingga kita buat sebuah tempat yang sederhana, tidak terlalu luas ya, tidak apa-apa. Kemudian ada tempat untuk makan, kemudian cukup air, jadi ada air. Kalau ini saya sediakan air, tetapi dari tempat penampungan yang ada. Kemudian pastikan tempat itu aman. Aman itu terbebas dari hama, karena bisa saja yang namanya ular itu kadang-kadang mereka cari mangsa. Nah, kalau ketemu bebek bebeknya digigit oleh ular. Jadi ini saya membuat kandang sederhana menggunakan jaring yang biasa dipakai oleh para petani untuk memagari padi. Tidak terlalu luas. Ini saya bikin ukuran 2 kali 6 meter, 6 atau 5 meter ini ya. Nah, jadi ini tempat bebek bersantai, tempat bebek untuk berkumpul ya, untuk mengenal satu sama lain, biar bebek tidak bosan di dalam kandang. Kemudian yang menentukan kita memelihara bebek adalah kita dekat dengan sumber air. Sumber air itu bisa dari sungai ya, kemudian ada dari irigasi yang kecil, bahkan sumber air itu bisa dari sawah. Jadi dekat dengan sumber air, sehingga pada saat kita angon bebek, kalau ibaratnya ya, itu tidak terlalu jauh. Nah, kalau di tempat kandang yang tadi pemeliharaan kita tidak terlalu jauh, hanya beberapa meter, itu sudah dekat dengan saluran irigasi kecil. Kemudian di belakangnya ini adalah sawah. Nah, karena ini sudah memasuki musim panen, maka sudah saatnya bebek ini kita akan lepas ke sawah. Jadi kita biarkan di sawah, kalau istilahnya adalah kita angon bebek. Nah, tujuannya apa kita angon bebek? Adalah agar bebek itu mendapatkan makanan dari alam. Ini di sawah ini kita lihat, di sawah sebenarnya ada banyak sekali sumber makanan yang bisa dipakai untuk makanan bebek. Ini ada tumpukan hasil limbah dari panen berupa jerami. Ya, tidak 100% padi yang ada di batang padi tersebut semuanya dapat dipanen, tapi ada beberapa yang tertinggal, sehingga ini bisa menjadi pakan bebek. Itu di tangkai itu masih ada padinya, mungkin 1 atau 2 masih ada padi yang berisi. Oke, kita akan lihat ini habis bongkaran ya, ini habis panenan. Kita akan lihat di sini. Nah, ini adalah ada sisa-sisa padi yang panen, tapi masih ada yang tertinggal, sehingga ini nanti yang bisa dimakan oleh bebek. Nah, ini baru satu tempat di mana para petani itu panen, kemudian merontokkan padinya di sini. Sementara di sana masih ada banyak sekali ya. Itu ada di sana, ada lagi di sana. Kemudian di sana itu ya, di sana, kemudian di sebelah sana. Bahkan kalau kita lihat untuk gambar, ini semua adalah hamparan padi. Nah, yang itu belum dipanen. Sementara yang sebelahnya ada. Nah, di sana juga ada tumpukan padi. Nah, di situ ini nanti kita akan umbar
bebek kita, ya nanti dia mencari makan di sana. Ya, selain tadi hasil padi yang dirontokkan oleh para petani yang tidak semuanya itu dapat diambil, ada pula beberapa hewan-hewan yang ada di sawah yang bisa dimakan oleh bebek. Itu diantaranya ada cacing, kemudian nah ada semacam ikan-ikan. Kalau kita lihat di sini airnya masih cukup banyak, kemudian hewan yang ada di dalamnya juga ada. Jadi hampir semua hewan yang ada di sawah, termasuk belalang, kemudian termasuk ulat, termasuk cacing, kemudian ikan-ikan kecil, kemudian kodok, anakan kodok yang masih kecil, itu pun juga bisa menjadi pakan. Bahkan jerami yang kadang-kadang sudah membusuk, itu di situ banyak sekali potensi-potensi pakannya, karena otomatis akan mengundang cacing dan hewan-hewan yang lain yang oleh bebek itu bisa dijadikan sebagai remis atau amis-amisan. Nah, sehingga cukup kita mengumbar bebek kita selama 2 jam di sawah, maka itu sudah memenuhi kebutuhan makanan yang ada pada bebek. Nanti kita akan menyaksikan, kita akan umbar bebeknya di sawah. Ini biasanya bebeknya adalah bebek kandang ya, jadi jarang kita umbar. Kita hanya umbar kalau lagi musim panen, sebab kalau musim panen ini tidak ada tumbuhan yang terganggu, sehingga para petani juga tidak ada yang terganggu tumbuhannya. Tapi kalau kita umbar pas pada saat masih ada tanaman yang ada di sawah, maka biasanya para petani pun juga tidak menerima kalau tanamannya itu diacak-acak oleh bebek. Jadi kita hanya akan mengumbar pada saat mulai musim panen. Nah, di sana itu masih ada yang panen. Di sebelah sana itu masih ada yang panen. Nah, ini sebenarnya semua adalah potensi pakan gratis yang ada di alam yang bisa kita manfaatkan untuk memaksimalkan hasil ternak bebek kita. Free, pakan gratis ada di alam. Maka saya di channel-channel sebelumnya sudah pernah mengatakan bahwasanya alam itu menyediakan sumber daya untuk kita semua. Tinggal kita meluangkan waktu, tinggal kita mencari, sehingga sumber daya alam itu bisa kita manfaatkan untuk ternak bebek kita. Oke. Setelah ini nanti kita akan umbar bebek kita angan-angan bebek, kita akan cari pakan gratis di sawah. Kira-kira nanti bebek kita perilakunya akan seperti apa, karena sudah lama tidak kita umbar. Bebek kita adalah bebek kandangan yang selalu di kandang, kemudian kita kasih makan. Ini kita umbar mereka, biarkan mereka liar, mereka mencari makan sendiri. Oke, langsung saja kita akan giring bebeknya menuju ke sawah.
masih ada padi yang tidak terambil oleh petani. Biasanya pada saat mereka memanen ada padi yang jatuh. Nah, padi yang jatuh inilah yang bisa kita manfaatkan sebagai pakan untuk bebek, pakan alami, pakan gratis. Oke, kita akan lihat lebih dekat lagi perilaku mereka pada saat kita lepaskan di alam mencari makan sendiri. Ini kita akan amati ya bebek-bebeknya kira-kira makannya akan seperti apa. Ayo kita saksikan. Oke, semuanya sibuk mencari makanan, ngorek-ngorek di bawah jerami, mencari padi yang ada, mencari hewan-hewan yang ada di sekitar situ yang bisa mereka manfaatkan untuk pakan. Bagaimana lahapnya mereka mencari makanan, melahap makanan yang mereka dapatkan. Ini kita baru melepas sebentar ya. Seandainya ini kita lepas selama 1 hari penuh, maka bisa-bisa dalam hampir setiap hari selama sawah ini belum ditanami, maka kita bisa mengumbar bebek kita untuk mencari makan sendiri, sehingga kita tidak perlu memberikan pakan. Iya, lahap banget. Tidak ada satupun yang nganggur. Semuanya mengorek, semuanya bersemangat untuk mencari makan. Sudah hampir berjalan beberapa waktu, jadi bebeknya masih ada sibuk mencari makan. Ya, lari-lari. Mereka masih mencari makan, semangat, tidak ada yang nganggur, semua cari makan di bawah jerami. Ini sudah hampir sekitar setengah jam. Tadi saya umbar ke sawah, nanam ke sawah, dan mereka masih saja dengan semangat mencari makan. Kita lihat pada pembolok-pembolok mereka sudah hampir banyak yang sudah terisi. Itu baru setengah jam. Bagaimana kalau kita biarkan sehari? Kayaknya mau musim panen dari kita akan gemuk-gemuk, kolornya juga akan meningkat. Kalau di beberapa tempat justru banyak peternak-peternak yang besar yang punya bebek banyak itu memang sengaja membawa bebek mereka ke tempat-tempat seperti ini, yang menggunakan mobil. Mereka menginap, kemudian mereka membuat kandang sementara ini untuk sengaja agar mereka mengurangi biaya pakan dengan cara angon seperti ini. Biasanya bebek yang diangon itu ada hampir ratusan, bahkan ada yang ribuan. Nah, kalau saya hanya mencoba beberapa ini. Tapi kedepannya tetap kita akan menambah dan menambah sehingga bebek yang dipelihara nanti akan semakin bertambah banyak. Di samping itu nanti kita juga akan memulai penetasan telur ya. Yang kita gunakan nanti adalah penetasan telur dengan menggunakan alat penetas. Jadi tidak menggunakan bebek
sendiri, tapi menggunakan mesin penetas. Insya Allah kedepannya nanti tutorial tentang penetasan telur kita nanti akan buat tetap di channel Kreatif Tanpa Batas. Jangan lupa untuk subscribe dan like agar ke depan kita bisa lebih banyak sharing tentang dunia telur. Masih semangat ya. Itu ada yang putih, itu dia lagi mencari di lumpur. Jadi yang dia cari tidak hanya padi, tetapi hewan-hewan yang ada di sawah, cacing, kemudian katak kecil, kemudian ikan-ikan kecil, kemudian hewan yang lain yang ada di sawah. Sementara yang lain masih bertahan di atas jerami mencari padi-padi yang tersisa oleh para petani yang tidak semuanya dapat dibawa pulang. Nah, coba ini ada sesuatu yang aneh nih ya. Ini yang betina nguber-nguber jantannya. Ini dia udah apa ya? Udah mau dia. Nah, ini tanda-tanda sebentar lagi berarti bebek-bebek ini bakalan bertelur ini. Kemarin saya dapat bebek ini masih bebek bayah, masih bebek muda. Jadi sebentar lagi ya kita akan menikmati telurnya. Nah, ini yang putih, ini yang jantan, ini yang lain semuanya betina. Kemudian ada bebek alabio. Alabionya saya baru mencoba sedikit, pengen lihat seperti apa mengembangkan alabio biar kita dapat ilmunya, baru nanti kita mulai perbanyak. Nah, kalau yang ini adalah bebek yang biasa ya. Ini bebek Solo. Ya, kalau bebek Solo itu memang keunggulannya mereka semangat sekali mencari pakan. Sementara kalau kita lihat dengan bebek alabio, santai mereka mencari makan, tetapi begitu makan mereka rakus. Bahkan porsi makan alabio itu hampir 2 kali lipat bebek biasa. Kalau miara bebek sih terserah sobat dan sedulur semua ya. Mau bebek Solo ya bisa, mau bebek Tasik bisa, mau bebek Brebes bisa, alabio juga bisa, packing bisa, dan segala macam jenis bebek. Karena jenis bebek tidak selalu jenisnya hanya satu. Nah, saya nanti akan mencoba
beternak tidak hanya satu jenis bebek. Bahkan kalau nanti kita perlu kita silangkan, sehingga nanti akan muncul varietas-varietas baru, bebek-bebek baru hasil silangan, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan bebek dengan kualitas yang baik. Karena ini masih dalam satu keluarga bebek, maka mereka masih bisa disilangkan, kemudian hasil anakannya tidak steril, semuanya masih bisa fertil, sehingga masih bisa bertelur dan telurnya masih bisa ditetaskan. Nah, kalau kita berbicara tentang jumlah bebek, normalnya itu perbandingan antara jantan dengan betina itu bisa kita pakai perbandingan 1:7 atau enggak 1:10. Jadi jantannya 1, betinanya bisa 9 atau 10, itu sudah cukup, sehingga nanti telur yang dihasilkan bukan telur yang steril, nanti adalah telur yang fertil, yang subur, yang bisa kita tetaskan. Nah, nanti anakannya bisa kita pakai untuk pengembangan bebek ke depan. Karena sekarang harga anakan bebek juga lumayan ya. Jadi umur 1 minggu menetas itu harganya bisa mencapai sekitar 8-10 ribu. Bahkan di pasaran ada yang mencapai 10 ribu. Kalau kita bisa menetaskan sendiri, maka bisa menghemat biaya untuk pengadaan anak bebek, biaya untuk pengadaan bebek berikutnya. Ya, masih semangat ya mereka mencari makan. Ini bebek yang rajin, ini bebek yang giat mencari makan. Ini kalau kita biarkan seminggu saja di sawah, pasti bebeknya akan gemuk-gemuk, telurnya akan banyak besar, kemudian kuning telurnya juga warnanya warna merah. Karena bebek yang kekurangan remis atau kekurangan protein itu, kuning telurnya itu warnanya kuning pucat, bukan kuning atau merah tua. Semakin merah tua atau kuning tua, maka itu kandungan proteinnya semakin tinggi, karena makanan yang mereka makan itu proteinnya juga tinggi. Tapi kalau biasanya bebek yang warna telurnya itu kuningnya pucat, itu kandungan protein yang mereka makan itu rendah atau sedikit. Oke sobat dan sedulur ternak semua, kiranya seperti itu ya acara ngumbar bebek kita hari ini, atau acara angon kita hari ini. Terima kasih sudah menonton channel saya. Oke, terima kasih. Ke depan kita akan berjumpa lagi dengan ulasan yang berbeda, mungkin tentang ternak yang lain. Hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.